Lintas Kendari Pagi. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi Bung Juda. Salam olahraga Pak. Salam olahraga. Baik. Jaya. Baik Pak Yunus, terkait dengan topik yang kami hadirkan mengenai bau-bau menuju Porprov Sultra di tahun 2022 nanti ini, kami juga ingin tahu ini kesiapan KONI bau-bau ini. Sejauh mana ini persiapan KONI untuk menghadapi Porprov 2022 nanti ini? Yang pertama, boleh ya saya numpang ucapkan selamat dulu ya. Selamat ulang tahun kepada Wali Kota Bau-Bau, Dr. Haji Abdul Sajid Tamrin, MH. Barakallahu fi umrik. Kemudian yang kedua, salam dari Ketua Umum KONI Kota Bau-Bau yang saat ini dalam perjalanan menghadiri RAT KONI Provinsi di Kendari. Jadi terkait dengan persoalan kesiapan Bau-Bau menghadapi Porprov 2022, pada intinya ya sebagai sebuah ajang prestasi dan prestise tingkat provinsi, Bau-Bau tentu punya tanggung jawab yang besar dalam rangka kesiapannya sebagai tuan rumah. Bau-Bau kalau dalam konteks itu tentu bukan hanya tanggung jawab KONI semata, ya kesiapan Bau-Bau secara utuh, tentu pemerintah dalam hal ini, kemudian DPRD, KONI, cabang-cabang olahraga, para atlet, dan tentunya masyarakat Kota Bau-Bau. Itu kita harapkan bisa menghadirkan sebuah sukses pelaksanaan dan sukses prestasi. Baik. Kami juga ingin tahu ini Pak Yunus, seperti apakah atau bagaimanakah kesiapan cabur dalam KONI ini membina atlet ini? Iya. Jadi KONI sebagai induk organisasi cabang-cabang olahraga yang ada, di Porprov Kolaka kemarin 2019 itu cabur yang terdata di Kota Bau-Bau, di KONI Kota Bau-Bau itu kurang lebih 28, ataupun yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut hanya kurang lebih sekitar 24 ya. Pelaksanaan kedepannya saat ini KONI sudah memfasilitasi beberapa cabang olahraga yang belum terbentuk, kurang lebih 4. Sehingganya dengan saat ini cabur yang ada di Kota Bau-Bau itu berjumlah 34. Ya 35 terakhir baru mendaftar Muat Hai. Ini juga dengan adanya cabur-cabur ini maka kita harapkan atlet-atlet dari masing-masing cabang olahraga ini dapat diberdayakan dalam rangka perayaan prestasi di Porprov nanti. Sebab jumlah medali atau jumlah prestasi yang didapatkan nanti, peringkat kita itu sangat ditentukan dengan keikutsertaan cabur-cabur itu dalam ajang Porprov di mana cabang olahraga apa yang dipertandingkan. Iya. Baik, Pak Yunus, kami juga tadi sempat berbincang-bincang bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang di Dispora Kota Bau-Bau, Bapak Laude Darussalam di studio kami tadi ini, bahwa saja agak sedikit berbeda ini mengenai pusat pelatihannya, terutama di masa pandemi COVID-19 yang saat ini juga masih melanda wilayah Sultra, tak terkecuali di Kota Bau-Bau ini. Pak Yunus, kami juga ingin tahu ini di masa pandemi apakah ada hambatan juga dalam pembinaan atlet Kota Bau-Bau ini? Ya tentu sangat berpengaruh sekali ya, artinya kondisi yang ada ini. Jadi sesungguhnya Porprov ini kan kalau dihitung 2 tahun setelah ada kebijakan dilaksanakan 2 tahun ya. Setiap 2 tahun, terakhir Kolaka 2019 kan berarti 2021. Tapi begitu ada dampak di awal 2020 ini ada COVID, otomatis 2021 masih menjadi sebuah pertanyaan. Memang belum ada keputusan apakah 2021 atau 2022, tapi mengingat COVID ini masih dalam posisi tinggi sekali ya. Kita berharap dengan adanya vaksin ini akan menurun, dan kalau itu terjadi ya mudah-mudahan 2022 itu betul-betul sudah dalam pelaksanaan di lapangan. Semua cabur sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan, baik latihan-latihan secara individual maupun dalam bentuk yang tetap dengan protokol COVID. Itu yang terjadi saat ini.
Dan tetap kita selalu mengingatkan semua cabur untuk memperhatikan protokol COVID. Konsultasi terus dengan Satgas COVID. Baik pelaksanaan kejurna, dan ini lagi musimnya nih kejurna dilaksanakan. Dan itu merupakan ajang pembinaan prestasi cabur-cabur. Seperti itu. Baik. Kami juga sempat berbicara bersama Pak Darussalam ini mengenai 13 item syarat yang juga diberikan pemerintah provinsi selain mungkin prasarana penginapan terkait sarana olahraga ini. Mungkin dari KONI Bau-Bau sendiri ini melihat prasarananya ini seperti apa, ini sudah sejauh mana ini? Iya, jadi terkait sarana prasarana ini memang itu di samping perform ini kan gaweannya provinsi ya, gawean itu event yang dilaksanakan oleh provinsi, dilaksanakan di daerah, di mana daerah akan ditunjuk sebagai tuan rumah. Iya. Terkait dengan 13 item yang dikemukakan Pak Kadis tadi, ya kita KONI sangat mendukung upaya itu dalam rangka penyiapan infrastruktur. Memang Kota Bau-Bau sih dalam skala kesiapan sarana prasarana ya lumayan lah. Tetapi masih ada beberapa yang harus betul-betul dibenahi guna memenuhi standar-standar nasional. Terutama yang berkaitan dengan sarana outdoor dan indoor. Terutama juga indoor itu kita masih sangat kekurangan ya. Nah itulah yang kita harapkan sebagai leading sektor di bidang pembangunan keolahragaan Dispora, tentu kita harapkan bisa memaksimalkan itu. KONI dalam posisi sebagai organisasi keolahragaan ya mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Dispora, dan tentu dalam posisi ini terkait dengan visi misi Wali Kota Bau-Bau terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan olahraga di Kota Bau-Bau, seperti itu. Baik, berarti sudah ada juga musyawarah ini. Oh iya, komunikasi jalan terus, koordinasi jalan antara Dispora dengan KONI. Terakhir kita bersama-sama menghadiri rapat koordinasi ya, dengan didampingi oleh anggota Komisi 3 DPRD Kota Bau-Bau, koordinasi dengan KONI Provinsi. Semua kebijakan itu penentuannya kita serahkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Mazi. Mudah-mudahan di pemerintahan beliau yang kedua ya, walaupun ada jeda sekian dua periode ya. Iya. Di momen ini beliau benar-benar meninggalkan kenangan yang baik setelah pembangunan infrastruktur di daratan. Di kepulauan juga ada aktivitas yang cukup spektakuler, yang dimana daerah-daerah itu kita melaksanakan sebuah event yang provinsi yang luar biasa. Itu dibayangkan kalau pelaksanaan kegiatan itu terjadi, kurang lebih 5.000 peserta atlet dan ofisial itu tampil di kegiatan tersebut, di daerah hadir. Belum lagi para kepala daerah dan rombongannya. Kemudian masyarakat Buton di perantauan itu akan datang setelah mendengar informasi tentang adanya event tersebut. Nah ini luar biasa, kesiapan daerah harus kita persiapkan untuk itu. Baik. Demikian. Ya. Baik, yang pastinya ini juga sangat menguntungkan bagi Kota Bau-Bau sendiri, terutama destinasi wisatanya juga, pelaku UKM-nya, dan juga beberapa hal lainnya ini. Baik, kami juga kembali ke atlet yang akan nanti berlaga di Perprov 2022 nanti ini. Mungkin ada juga anggaran atau juga dana khusus bagi atlet ini? Iya, kalau untuk di KONI, untuk dana yang digelontorkan oleh pemerintah Kota Bau-Bau itu ada yang namanya dana pembinaan prestasi. Itu telah kita salurkan sejak bulan Juli berjalan ya. Kemudian Agustus, September, kita berharapkan di November dan awal Desember itu sudah betul-betul tersalurkan secara penuh kepada semua cabang olahraga yang terdaftar sebagai anggota KONI. Itu meskipun ya besarannya sih kita berharap di tahun-tahun mendatang ini lebih baik dalam rangka melakukan pembinaan prestasi cabang-cabang olahraga. Terkait cabang olahraga ini yang mungkin diunggulkan ini dari cabang olahraga yang mana ini Pak? Bau-Bau itu ya seperti yang diungkapkan Pak Kadis Pora tadi, bahwa kurang lebih sekitar 14 ya cabang olahraga yang menjadi unggulan kita. Meskipun dalam konteks ini kan dinamika kesiapan cabur ini tidak bisa juga kita
tiba-tiba saja yang tadinya kita tidak terlalu unggulkan, kayak Selam kemarin-kemarin ya, Iya. tidak terlalu diunggulkan, tiba-tiba di Kolaka bisa meraih medali yang luar biasa. Seperti itu. Jadi Selam, renang, kemudian dayung, taekwondo, timpo, dan beberapa cabang-cabang olahraga lainnya, silat. Nah, itu kita harapkan termasuk atletik, itu menjadi unggulan kita ke depan. Baik, Pak Yunus, berhubung waktu kita juga sangat singkat ini, kami juga ingin tahu targetnya dari KONI Bau-Bau dan juga harapannya ini seperti apa ini? Ya, target kita sih itu tadi bahwa Bau-Bau yang di Porprov Kolaka prestasi berada di urutan 7 ya. Ya, mudah-mudahan bisa tembus di 5 besar lah. Amin, amin. Apalagi kalau kita menjadi tuan rumah, wah itu harus kita juara umum, itu target itu. Itu target dan itu menjadi tanggung jawab semua stakeholder pemangku kepentingan olahraga di Kota Bau-Bau. Seperti itu. Baik, oke, itu saja harapan. Ya, harapan saya ya semua elemen yang punya kepedulian pada olahraga di Bau-Bau, marilah kita bersama-sama membesarkan, karena hanya olahraga itulah yang bisa menempatkan kehormatan kita di tiang tertinggi. Baik. Terima kasih Pak Yunus sudah melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Lintas Kendari Pagi. Yang pastinya informasi yang sudah Anda bagikan kepada kami ini dapat juga memperbarui informasi para pendengar ini. Selamat pagi Pak Yunus, selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat pagi Bung Zuda. Salam olahraga. Salam olahraga. Lintas Kendari Pagi.